Hai Sobat Terrell Chess, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari pertandingan turnamen FIDE kandidat di babak ke-11 antara pimpinan klasemen Jan Nepomniachtchi berhadapan dengan pecatur India Vidit Santosh Gujrati. Jan Nepomniachtchi merupakan pecatur nomor 1 Rusia, teman-teman. Vidit memulai dengan langkah E4, kemudian E5 dijawab oleh Jan Nepomniachtchi, putih kuda F3 dan hitam mainkan langkah kuda F6. Yes, Jan Nepomniachtchi menampilkan pembukaan andalannya, Russian Game atau Petrov Defense. Vidit pukul pion di petak E5, hitam mainkan langkah D6, kemudian putih kuda C4. Yang biasanya kuda F3 jadi pilihan banyak pemain, tapi kuda C4 ini juga ada dalam pilihan putih bermain melawan Petrov Defense, yang artinya memilih variasi Paulsen. Kemudian hitam melanjutkan dengan kuda pukul pion D4, putih menteri E2, hitam mainkan langkah menteri E7. Putih kuda C3, terjadi pertukaran kuda. Pion B pukul kuda dan hitam memaksa pertukaran menteri dengan gajah G4. Sikat menteri, sikat lagi dengan gajah, kemudian benteng B1 ancam pion, dijawab dengan langkah B6. Putih D4, hitam gajah E6, putih A4, hitam rokade. Yes, udah 11 langkah ya teman-teman. Tapi kalian saya ajak untuk melihat apa yang kurang bagus dari posisi kedua pemain. Ya, kalau bisa dilihat, Vidit memiliki masalah dengan double pawn atau pion tumpuknya ini nih teman-teman. Nah, kemudian putih kuda E3, hitam gajah G5, putih C4, hitam benteng E8, putih H4, hitam gajah F6, putih C3 dan hitam mainkan langkah C5. Nah, menarik di sini Vidit mainkan langkah gajah D3, yang artinya memberikan pion di petak D4. Nah, cuma Jan Nepomniachtchi nggak mau kalkulasi pion pukul D4, kemudian pukul lagi gajah maka D4 karena ada jawaban gajah E4, guys. Jadi dia nggak mau variasi ini. Nah, yang padahal ya ada jawaban juga dengan langkah D5 ini. Jadi kalau dimakan ada gajah D7 gini. Nah, cuma Jan Nepomniachtchi melihat terlalu cepat mungkin untuk brutal ya. Jadi dia pilih kuda C6, kemudian D5, kuda E5, gajah H7, raja H7, sikat gajah di petak E6. Pertukaran ya artinya terjadi di sini. Kemudian pion F pukul pion E6, kemudian putih raja E2, hitam benteng A D8. Putih G4 coba mematikan gajah, G6, G5, gajah G7 dan kemudian bongkar dengan A5. Ya disikat lah. Saya gak ngerti tujuan dari putih memberikan pion di petak A5 ya, karena kalau dia ngancam lagi benteng A1 pun ada kuda C6 ya, sepertinya Vidit ingin bermain dengan komplikasi. Kemudian terjadi pertukaran benteng, putih lanjutkan dengan benteng D1, jaga, kemudian kuda G4, benteng B8, gajah F4, benteng B2, raja F3 dan E5, putih gajah E3 dan hitam kuda B6, langkah ke-30. Putih kuda F6 skak, raja H8 dan putih raja E4. Kemudian putih A4, hitam A4, putih benteng A1. Kemudian hitam benteng B3, raja D3 dan kemudian hitam A3, putih gajah C1, hitam A5. Vidit unggul dengan pukul pion di petak A3. Dia dapatkan lagi pionnya. Kemudian hitam D5. Vidit yang seharusnya unggul di langkah ke-37 berikutnya, dia tidak bisa manfaatkan momen ini. Nah, dia lebih pilih raja C2. Harusnya dia di sini bisa kuda pukul pion D5. Yang ditakuti oleh Vidit sebenarnya adalah ini nih, C4. Nah, cuma karena dia miskalkulasi, jadinya dia tidak melihat ini. Walaupun hitam dapatkan gajah, tapi dia bisa mainin langkah raja B5. Karena kalau dia raja G7, nanti bisa dijawab dengan C4, raja F7, C5, raja E7, ada langkah H5. Yang kalau dimakan nanti ada dua pion, sini D6 atau G6, bakal jadi promosi. Nah, cuma Vidit karena waktunya tinggal 5 menit kali ya, dia buru-buru dia mainin langkah raja C2. Dia tidak melihat kalkulasi yang dalam dari pukul pion di petak D5. Yang akhirnya Nepo ya survive dengan makan pion C4, kuda E4, benteng B5, benteng D1, gajah E7, benteng E1, raja G7, kuda D2, langkah ke-41, gajah D6, kuda E4, gajah E4, kuda G3, benteng B3, kemudian gajah C1, kuda D5,
kuda E4, raja F7. Gajah D2, dorong pion A4, benteng A1, kuda B6, gajah E3, benteng B5, kemudian kuda D2, benteng A5. Langkah ke-50, raja B2, raja E6, raja A3, benteng B5, benteng C1, raja F5, F3, kuda D5, kemudian pukul pion A4, benteng B8, kuda C4, dorong pion E4, makan lagi pakai raja. Nah, jadi lama kelamaan posisi unggulnya Vidit ini tergerus ya, jadi makin menurun, dan malah Jan Nepomniachtchi yang berani untuk masukkan rajanya naik ke petak E4. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jalan gajah F2, masuk lagi rajanya Jan Nepomniachtchi, gajah G3, kuda C3 skak. Nah, kalau dimakan unggul satu pion ini, ya dia ngancem benteng, tapi posisinya kira-kira gini nih. Nah, tipis sebenarnya, bisa remis juga ya, tapi Vidit lagi-lagi nggak ngambil posisi ini, dia malah pilih raja 3, kemudian benteng B4, kemudian kuda B2. Nah, ini langkah fatal ya Vidit, blunder di momen krusial ini, harusnya kuda E5. Nah, tapi dia malah pilih langkah kuda B2. Kalau kuda E5, raja D2, maka putih dapat lanjutkan dengan benteng G1 sebenarnya. Ada jawaban gini juga. Nah, karena dia pilih kuda B2, kemudian raja D2, kemudian benteng F1, C4, ada ancaman discover check. Kemudian putih benteng F2, tutup, gajah 5, C3. Kalau dimakan lagi, benteng petak E2, ada discover check. Jadi harus jalani benteng F7, benteng B7, raja 4, C2, kuda C4, raja D3, kuda B2, dan menyerah dengan raja E4. Karena pionnya akan promosi atau gajahnya akan kena. Nah, dengan kemenangan ini, Jan Nepomniachtchi sekarang memimpin sendirian karena memiliki 7 poin, diikuti oleh Gukes dengan 6,5 poin. Bersama dengan Hikaru Nakamura yang mengalahkan Pragnananda. Kemudian Fabiano Caruana 6 poin. Aku tunjukin aja ini hasilnya guys. Nah, Nepo 7. Nah, 2 pemain dengan 6,5. Apakah dengan sisa 2 babak lagi, 12, 13, 14, 3 babak lagi, Jan Nepomniachtchi yang bakal hat-trick jadi juara turnamen kandidat dan berhasil mengalahkan Ding Liren kali ini? Coba komen, dan jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.